orangnya Jokowi itu harus disingkirkan. Anda dicap sebagai orangnya Jokowi. Kenapa begitu? Karena di kasus, bukan kasus ya, di Munas Kendari tahun 2021, secara aklamasi Anda dipilih, itu karena tekanan dari Presiden Jokowi. Enggak Bang, itu salah, saya bisa katakan itu. Jadi kalau melihat balik itu ada kok digitalnya, ya kan? Dimana ini saya menceritakan dulu pada waktu itu Pak Jokowi, saya, ada Rosan dan Anin bertemu dengan Presiden pada waktu Untuk itu. apa? Enggak, itu cuma minta blessing aja, nggak ada tekanan sama sekali. Kepada usaha begitu Mas Hersu. Jadi ya ini walaupun disclaimer kita tidak setuju dengan Munaslup, dengan kudeta begitu yang terjadi pada Arsyad Rashid, tapi itu adalah akibat dari cawe-cawe sebelumnya, dan juga kita melihat Arsyad Rashid pun juga menikmati fasilitas rujukan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Iya, ini benar sekali, karena keluarga Bakri lah gitu ya, katakanlah itu kan pengaruhnya di Kadin sangat kuat banget ya. Jadi makanya saya terkejut ketika pada bulan Juni tahun 2021 kan menjelang Munas di Kendari itu kan ada dua kandidat ya pada waktu itu yang maju adalah Arsyad Rashid dan Anin, dan semua orang tahu pasti ya Anin lah yang akan terpilih kan begitu, dan satu memang basisnya kedua, dan Arsyad ini kan orang baru di Kadin boleh dibilang lah gitu, dia baru menjadi wakil ketua umum kalau nggak salah, nggak belum terlalu lama begitu, tiba-tiba dia yang dipilih, dan itu hasil setelah mereka bertemu dengan Pak Jokowi. Kan pada waktu itu ketua umum Kadinnya adalah Rosan Roslani ya, kita masih ingat, dan ini saya kira kita bisa mencari dokumentasi, bisa dilihat. Kemudian mereka bertemu dengan Pak Jokowi di istana, dan setelah bertemu dengan Pak Istana akhirnya katanya disepakati di situ bahwa mereka itu sama-sama jadi ketua. Anin jadi ketua Dewan Pertimbangan, dan kemudian si Arsyad ini menjadi ketua umum. Dan kita bisa menyimak tuh waktu itu pernyataan dari Rosan, dia katanya dia mengapresiasi sekali pada Anin yang telah 15 tahun ada di Kadin, tapi kemudian bersedia menyerahkan jabatannya kepada Arsyad. Ya ini saya kira karena tekanan kah gitu ya, tekanan yang luar biasa dari Pak Jokowi pada waktu itu. Saya sih dengar katanya Anin setelah itu ditawari posisi sebagai menteri, tapi dia sendiri dan keluarganya tidak sepakat gitu, tidak setuju dan tidak ngambil jabatan itu gitu Mbak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Bahkan kesepakatan itu terjadi sebelum adanya Munas, kan aneh. Iya, jadi kemudian aklamasi Munaslupnya. Aklamasi baru sekali ini saya melihat tidak terjadi gerubak-gerubuk di Munas, padahal kalau kita sebagai wartawan meliput sebuah kongres, meliput Munas itu saat-saat yang sangat menyenangkan, kita kekurangan tidur, kita melihat lobi dari kamar ke kamar, dari lantai ke lantai, karena biasanya kan itu diselenggarakan di hotel gitu Mas Hersu, dan tiba-tiba ada kuda hitam biasanya seperti itu, campur tangan ke siapa, detik demi detik itu berubah begitu ya Mas Hersu. Dan bagaimana kadin-kadin yang di daerah misalnya, ini kan juga terjadi di partai itu misalnya DPD gitu, bagaimana suara DPD dan DPC dalam sekejap gitu, yang sebelumnya ketika di floor mereka memberikan pernyataan A begitu, tiba-tiba berubah menjadi B, dan kita wartawan mencari tahu ini apa sebabnya. Begitu juga dengan kadin gitu, bisa terjadi seperti itu, di mana misalnya kadin provinsi begitu tadinya sudah memberikan suara kepada A, kok tiba-tiba menjadi B, ini karena apa, pengaruh siapa-siapa yang melobi dan sebagainya. Tapi itu tidak terjadi pada Munas Kadin di Kendari tersebut pada tahun 2021. Karena sebelum terjadi Munas, sudah keduanya dipanggil, yaitu Arsyad Rashid dan Anindya Bakri, ke istana dengan mediator yaitu Rosan Roslani sebagai ketua umum Kadin ketika itu, dan sudah diputuskan. Belum ada Munas sudah diputuskan bahwa yang akan menjadi ketua adalah Arsyad Rashid. Ya